Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Fatia Dwasatika. Mengambil 2018 satu dari 2009. Mengambil metode pemilihan kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil saja makalah saya yang berjudul gambar kegiatan proses terhadap pelestarian hutan di Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa saya memilih judul adalah grafik kali ini. Negara Indonesia diberikan karena sumber daya alam untuk hal yang maha esa dengan aneka rekaman di dalamnya baik flora maupun fauna. Selain itu, keberadaan tanah di negara ini memiliki kandungan mineral untuk kehidupan berbagai macam tanaman, sehingga tidak heran jika kawasan hutan di Indonesia sangat luas jika dalamnya. Dengan luasnya kawasan hutan tersebut, maka pemerintah wajib untuk melakukan sebagai bagian dari sumber daya alam untuk diambil manfaat yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini sebagaimana telah diamatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 43 ayat 3 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian, pada tahun 2019, terdapat pandemi yang melanda Indonesia, yaitu pandemi COVID-19, yang mengakibatkan berbagai aktivitas kehidupan manusia, tidak terkecuali termasuk dengan kebutuhan akan pangan yang semakin sedikit di kala pandemi. Adanya hal tersebut, maka pemerintah Indonesia mengambil tindakan untuk mengatasi masalah krisis pangan, yaitu dengan membentuk kebijakan untuk membangun kawasan food estate. Kawasan ini, kebijakan ini dibentuk melalui Menteri Lingkungan Hidup dengan nomor P-214-MN-LHK-10-AUN-1-10-2020 tentang penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate. Pelaksanaan program ini berdasarkan pada kelemahan dari kawasan hutan di Indonesia yang bertujuan untuk peningkatan dan pemulihan serta pengembangan ekonomi yang berfokus pada masyarakat serta meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan food estate sebagai bagian dari program pemerintah. Nah, apa yang sih yang menjadi masalah dalam kebijakan tersebut? Dalam makalah saya ini saya akan menjelaskan 3 problematika yang ada di makalah ini. Yang ada di kebijakan tersebut. Yang pertama, adanya ketidakpastian aturan hukum dalam peraturan tersebut. Yang kedua, program food estate didasarkan atas KNHS atau kajian lingkungan hidup strategis dengan metode SMART. Yang ketiga, adanya ketentuan pembangunan food estate dalam kawasan hutan lindung. Dalam pembahasan makalah saya dan pembahasan presentasi saya membatasi presentasi kali ini dengan adanya 2 poin. Yang pertama, ketentuan peralihan kawasan hutan untuk pembangunan food estate di Indonesia. Yang kedua, dampak yang akan ditimbulkan dari kebijakan penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate di Indonesia. Sebenarnya saya akan mengenalkan kepada teman-teman mengenai apa itu food estate. Food estate merupakan sebuah konsep sebagai pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi dan terdiri atas pertanian, perkebunan, dan peternakan di lahan yang luas. Konsep ini merupakan terobosan yang diimplementasikan untuk tujuan terpenuhinya kebutuhan pangan di Indonesia. Proyek ini melalui penyampaian Kementerian Lingkungan Hidup menjamin bahwa pembangunan food estate akan mempertimbangkan aspek yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan yang direfleksikan oleh berbagai kementerian yang harus dipenuhi. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 24 Tahun 2020, food estate adalah usaha pangan skala luas yang merupakan serangkaian kegiatan yang akan dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam melalui upaya manusia dengan memanfaatkan modal, teknologi, dan sumber daya yang lainnya untuk menghasilkan produk pangan guna memenuhi kebutuhan manusia secara terintegrasi, mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan di suatu kawasan hutan. Ini sesuai dengan pasal 1 ayat 10.
Selanjutnya, pembangunan food estate itu telah sejak lama ada. Yang pertama, pada era pemerintahan Presiden Soeharto, dinamakan proyek lahan gambut dengan dasar hukumnya Kepres nomor 82 tahun 1995. Namun, proyek tersebut dinilai gagal dan diberhentikan oleh Presiden Habibie. Kegagalan proyek tersebut yaitu karena adanya perancangan proyek tersebut mengabaikan data tanah, sehingga saluran-saluran sumber induk memotong lahan gambut tersebut. Yang kemudian menyatukan seluruh kawasan proyek dalam satu satuan tata air dengan asumsi bawah tanah, topografi, dan hidrologi di seluruh proyek serba sama. Kemudian pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, proyek food estate diberlakukan kembali dengan nama BRT Integrated Food and Energy Estate atau disingkat MIFE. Program ini disahkan pada tanggal 11 Agustus 2010 oleh Kementerian Pertanian. Namun, seiringnya berjalan program ini, dapat beberapa kendala diantaranya yaitu kritik dari berbagai kalangan mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat, akademisi maupun institusi riset yang menyatakan bahwa ini tidak mengabaikan eksternalitas negatif seperti deforestasi, kehilangan keanekaragaman hayati, konflik sosial, dan tekanan atas kehidupan masyarakat sekitar. Nah, kemudian pada tahun 2020, program food estate ini diwacanakan kembali oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan aturan nomor PHP 24 tahun 2020 tentang penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan food estate. Nah, selanjutnya bagaimana aturan kawasan hutan untuk pembangunan food estate ini? Menurut pasal 2 Peraturan Menteri KLHK nomor 24 tahun 2020, program food estate ditempuh dengan 2 cara. Yang pertama, melalui perubahan peruntukan kawasan hutan. Yang kedua, melalui penetapan kawasan hutan untuk ketahanan pangan atau KHKP. Nah, permohonan untuk kedua cara tersebut diajukan melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan ke Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderal, sedangkan yang dapat mengajukan adalah Menteri, Kepala Negara, Gubernur, Bupati atau Wali Kota, atau badan otoritas. Bagaimana problematika dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 24 tahun 2020 tersebut tentang penyediaan kawasan hutan untuk food estate? Yang pertama, adanya ketidakpastian hukum. Peraturan Lingkungan Hidup nomor 24 tahun 2020 mengatur bahwa hutan lindung yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung dapat digunakan untuk pembangunan food estate. Bahkan dalam pengelolaan KHKP, keputusan menteri tentang pengelolaan KHKP dapat berlaku sebagai izin pemanfaatan kayu. Hal ini memiliki konsekuensi. Pertama, hutan lindung dapat dimanfaatkan sebagai lahan food estate. Kedua, kayu yang terdapat di dalamnya dapat ditebang dan dimanfaatkan. Ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 yang mengatur secara terbatas pemanfaatan hutan lindung, yaitu hanya untuk pengelolaan pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan, bukan kayu. Itu guna melindungi kawasan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian adanya penggunaan KLHS cepat. Problematika ini sebelumnya saya akan menerangkan apa itu KLHS atau kajian lingkungan hidup strategis. KLHS merupakan sebuah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipasi untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program. KLHS memiliki fungsi sebagai dasar pengkajian, pembentukan alternatif, dan rekomendasi kebijakan tata ruang serta pembangunan untuk menjamin keberlanjutan. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 24 tahun 2020
Pelaksanaan KLHS dengan metode cepat dilaksanakan dan didasarkan atas beberapa pertimbangan seperti kebijakan, rencana atau program tersebut membutuhkan penilaian yang cepat, keterbatasan waktu yang sebenarnya, atau adanya tekanan publik, tidak tersedia data yang cukup, serta merupakan situasi darurat. Namun dalam pelaksanaannya mengandung beberapa faktor kekhawatiran. Yang pertama, KLHS cepat ini belum memiliki regulasi yang komprehensif mengatur mengenai pelaksanaan KLHS cepat ini. Yang kemudian, yang kedua, tidak dijelaskan dalam Peraturan Menteri Nomor 24 tahun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 24 tahun 2020. KLHS cepat ini ditujukan untuk memberikan rekomendasi kebijakan apa, tentang apa, atau program yang akan dijalankan. Jadi KLHS cepat ini tidak dijelaskan secara rinci dalam peraturan menteri tersebut. Sebenarnya penyusunan KLHS cepat ini dilakukan untuk rencana yang darurat walaupun ketersediaan data kurang memadai. Namun di satu sisi perlu digarisbawahi bahwa dalam hukum lingkungan dikenal adanya prinsip kehati-hatian. Prinsip ini diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip kehati-hatian ini menghambati apabila adanya ketidakpastian dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pemerintah tidak dapat menggunakannya sebagai alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Nah, problematika yang kedua, adanya penggunaan kawasan yang melindungi. Dalam ketentuan Permen Lingkungan Hidup Nomor 24 tahun 2020, kawasan hutan lindung yang sudah tidak sepenuhnya beroperasi lindung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat digunakan sebagai kawasan food estate. Namun, tersebut jelas bertentangan dengan undang-undang itu. Kehutanan yang mengatur secara terbatas pemanfaatan hutan lindung, yaitu hanya untuk pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, dan penguatan hasil hutan bukan hulu. Ketiga jenis pemanfaatan tersebut dilakukan dengan syarat tidak mengurangi fungsi utama kawasan hutan lindung, dilakukan demi kesejahteraan masyarakat, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi hutan lindung. Dalam Undang-Undang Kehutanan juga telah mengatur pentingnya pembangunan di luar kehutanan yang dapat dirasakan juga di dalam kawasan hutan lindung dan hutan produksi ditetapkan secara selektif. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan hidup dan mengakibatkan hilangnya fungsi hutan yang bersangkutan tegas dalam Undang-Undang 41 tahun 1999 itu dilarang. Kemudian dari problematika tersebut dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi kelestarian hutan di Indonesia. Salah satunya yaitu adalah deforestasi dalam wilayah hutan di Indonesia. Tentunya ini sangat berbahaya untuk kelestarian lingkungan dan kehidupan di dalamnya. Dalam perspektif ilmu kehutanan, deforestasi dimulai sebagai situasi yang sekitar hutan serta atributnya yang berimplikasi pada nilai struktur dan fungsi hutan itu sendiri. Jadi pembangunan isu di kawasan hutan, khususnya di kawasan hutan lindung, tidak produktif lagi sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh apa yang telah diamatkan dalam undang-undang apa yang telah diamatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 24 tahun 2020 ini, tidak sangat selalu memaksakan dan tidak dicari atas kesadaran lingkungan hidup. Hutan lindung sebagai hutan pokok pelindungan sikap penjaga kehidupan untuk mencegah air, mencegah air, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan air tanah, perlu dipertimbangkan kembali mengenai aturan pembangunan dan pengembangan kegiatan food estate di kawasan hutan lindung. Apabila pengembangan tersebut tetap dijalankan dalam kawasan hutan lindung, maka nantinya fungsi hutan lindung itu akan secara perlahan berkurang dan dapat mempengaruhi kawasan lingkungan lainnya.
Nah, dari hal ini, baiknya jika kebijakan tersebut ditinjau ulang dari berbagai aspek, misalnya dari satu aspek saja, misal dari aspek ekonomi saja atau aspek politik mungkin. Nah, terlebih harus dikaji secara mendalam mengenai dalam dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, khususnya dalam hutan. Mengenai kawasan hutan di Indonesia semakin berkurang setiap tahunnya. Nah, sebagai alternatif, pemerintah Indonesia dapat memberikan hak lebih kepada petani untuk penyediaan lahan pertanian yang berbasis lingkungan demi meningkatkan ketahanan pangan di negara Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.